Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang membangkitkan wisata daerah. Kita sudah masuk sesi terakhir, 5 pembicara, maksimal 2 menit ya. Nanti Ibu Oneng terakhir ya, untuk gongnya sebagai government, regulator. Saya mulai dari Ibu Sana. Apa yang diharapkan dari semua stakeholder, termasuk dari regulator, untuk menggerakkan supaya ada percepatan akselerasi Labuan Bajo ini dan Flores keseluruhannya? Ya, terima kasih Pak Primus. Harapannya untuk para regulator adalah pertama kita duduk bersama dan tadi berbagi peran bagaimana memperkuat fungsi kolaborasi untuk membangun pariwisata Labuan Bajo Flores yang lebih maju, berkualitas, berkelanjutan, dan tentunya berkeadilan. Karena memang yang kami lihat juga bahwa dengan kita kompak sebagai regulator, maka kita akan bisa mengelaborasikan lintas peta helix dengan semakin solid. Baik itu akademisi, kemudian komunitas pengusahanya juga, dan paling penting adalah masyarakatnya. Karena di sini adalah bagaimanapun juga pariwisata ini pengembangannya tidak hanya sekedar untuk mendatangkan devisa negara, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana sebanyak mungkin masyarakat bisa terlibat dan menjadi peran utama dalam pariwisata tersebut. Terima kasih. Menarik, masyarakat lokal harus terlibat ya dan mendapat nilai tambah dari pariwisata. Baik, Pak Tris, silakan Pak Tris. Ya, Pak Primus, tentu kurang lebih sama dengan apa yang telah Ibu Sana sampaikan. Kami sendiri juga terus melakukan komunikasi dengan para pegiat desa wisata, dengan kelompok sadar wisata mereka, dengan Darwis, untuk mendapatkan gambaran kondisi terkini, terutama terkait dengan kegiatan mereka. Dan tentunya kami juga terus memelihara hubungan baik ini, dengan juga kita memberikan bantuan-bantuan, terutama untuk mendukung tadi yang telah Bu Oneng sampaikan, program-program Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk bisa terus memberi semangat kepada masyarakat penggiat desa wisata tersebut. Salah satunya kami memberikan juga, mungkin ini tidak terlalu signifikan, tapi cukup mempengaruhi juga kegiatan untuk protokol kesehatan. Kita menyalurkan termogan untuk desa wisata tersebut, untuk kebutuhan mereka melakukan kegiatan wisata. Juga tentunya kebutuhan sembako yang kita berikan kepada masyarakat yang terdampak yang tinggal di wilayah Badan Usaha Milik Desa binaan tersebut. Sehingga harapan kita mereka tetap terus bersemangat dalam menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Kemudian juga tentu tadi kita tidak bisa berjalan sendirian. Kami sangat membutuhkan adanya dukungan regulasi, kemudian juga kolaborasi, sinergi, serta diskusi yang mendalam dengan para stakeholder di pariwisata, tentunya terutama di bawah koordinasi dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Itu untuk bagaimana kita bisa memformulasikan langkah-langkah yang memadai untuk tetap menciptakan peluang bagi mitra SMN tersebut menjalankan bisnis homestay sebagai dukungan untuk kegiatan pariwisata dan konsep kearifan lokalnya. Jadi Pak Primus, pinjaman kami itu sangat lunak dengan suku bunga hanya 3%. Dan kami tidak mengambil suku bunga 3% itu menjadi bagian keuntungan kami. Kami berikan sebagai bentuk jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa. Artinya mereka, kita berikan dana, mereka kelola sendiri, mereka berikan kepada para pegiat wisata. Nah, mungkin model-model ini juga akan kita terapkan tentunya tadi dengan Labuan Bajo, koordinasi, kemudian dengan Mandalika yang nanti akan ada MotoGP, dan juga lokasi-lokasi lainnya yang mungkin tidak masuk dalam super prioritas destinasi wisata. Mungkin seperti itu Pak Primus, kita berharap memang kondisi ini cepat berubah dan kita akan menghadapi kebiasaan baru untuk kegiatan wisata yang tentunya juga terus bisa meningkatkan kehidupan perekonomian di industri pariwisata. Terima kasih. Terima kasih Pak Tris. Bu Inge, silakan Bu Inge. Ya, terima kasih. Kami dari BCA sangat mengharapkan juga adanya keterlibatan dan juga perhatian dari pemerintah daerah setempat. Karena telah kami buktikan bahwa keberhasilan suatu desa wisata untuk berkembang itu selain dari dukungan yang diberikan oleh BCA, pembinaan yang dilakukan oleh BCA, yang terpenting adalah dari pemerintah daerah setempat dan juga tentu masyarakatnya.
Sampai saat ini BCA berkonsentrasi pada pembinaan sumber daya manusia. Dan telah juga kami buktikan bahwa dengan sumber daya manusia yang baik, yang kuat, itu membuat desa ini lebih kokoh. Mereka bisa mandiri. Jadi untuk pembinaan-pembinaan tersebut kami lakukan berbagai pelatihan dan pendampingan. Karena itulah kalau dilihat desa-desa wisata binaan BCA itu didampingi bukan hanya sekedar setahun 2 tahun, tapi bisa 3 tahun, bisa 5 tahun ya. Karena apa? Karena kami memang melihat bahwa pada setiap tahapan itu akan ada dinamika. Dan pada saat ada dinamika itulah peran pendamping ini sangat penting. Dan pelatihan-pelatihan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan tahapan yang dilalui oleh desa-desa tersebut. Jadi kami juga mengajak kepada teman-teman dari korporasi lain dan juga mungkin dari organisasi-organisasi yang terlibat bahwa dalam hal pendampingan ini memang kita coba fokuskanlah kepada pembinaan sumber daya manusia sehingga benar-benar kualitas sumber daya manusia di pedesaan ini meningkat dan mereka pada akhirnya nanti tidak perlu tergantung kita lagi. Mereka sudah bisa mandiri. Itu kami telah lihat di beberapa desa binaan kami, hal itu sudah berjalan. Mantap, Bahkan Bu. mereka sangat kreatif sekali mengembangkan apa yang telah kami berikan sampai kami tidak menyangka. Ya, mereka begitu kreatifnya. Ya, jadi kami sangat support untuk pembinaan di pedesaan dan desa itu adalah benar-benar merupakan potensi yang luar biasa. Dan tidak perlu sebetulnya penduduk masyarakat dari desa ini pergi ke kota untuk mencari nafkah. Karena sebetulnya di desa itu sendiri mereka bisa mendapatkan nafkah yang lebih banyak dan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakatnya. Baik Bu Ine, terima kasih. Kami rasa penting. Ya. Terima kasih Bu Ine. Pak Cyril silakan. Ya, makasih. Sebelum ke Bu Onen ya. Pak Primus, ini saya semakin percaya ya Pak bahwa datangnya COVID ini memunculkan opportunity bagi industri pariwisata di daerah. Karena pada akhirnya orang yang dulunya mungkin lebih senang di kota-kota besar dan sebagainya, sekarang mulai berpikir bahwa mereka harus mendiversifikasikan destinasi wisata mereka. Dan destinasi wisata di daerah ini pada akhirnya akan menjadi memperoleh golden opportunity ke depannya. Oleh karena itu, saya pikir teman-teman investor maupun siapa bank-bank supaya mendukung pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata di daerah, sehingga pada waktu COVID ini selesai, akhirnya kebangkitan itu betul-betul bisa kita rasakan. Saya kira seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Cyril. Silakan Bu Oneng. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita tadi sudah banyak sekali disampaikan. Jadi intinya memang di dalam pengembangan pariwisata adalah diperlukan sinergi komitmen dari seluruh stakeholder pariwisata, dalam hal ini juga pemerintah daerah, kemudian pelaku industri, akademisi, masyarakat dan juga media. Terkait dengan industri, saya kira industri pariwisata maupun juga dari Pak Trisnadi tadi juga sudah punya komitmen yang besar di dalam pengembangan pariwisata, dan juga betul sekali bahwa di dalam pengembangan pariwisata ini sangat dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah, termasuk di dalam pengembangan desa wisata. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa di dalam pengembangan desa wisata, mulai dari rintisan sampai dengan maju. Artinya tadi yang 10 desa wisata sebagai pilot project adalah arahnya kepada desa wisata yang memang sudah maju ke arah mandiri, yang memang ini akan diberikan sertifikat untuk menjadi daerah percontohan. Boleh disebutkan Bu 10 destinasi yang pilot project? Desa wisata yang kami menjadikan pilot project adalah desa wisata Bilebante di Lombok Tengah, kemudian desa wisata Ngelanggeran, ini juga sudah cukup lama menjadi pembinaan kita, dan juga desa wisata Penting Sari tadi Ibu juga sudah sampaikan. Saya kira ini juga saya kira bersama-sama Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah dan juga dari swasta yang mendukung untuk
dukungan dari BCA. Kemudian Desa Wisata Candi Rejo di Borobudur, kemudian Desa Leret. Ini Candi Rejo juga sepertinya juga dari Pak Trisnadi juga ada peran di sana. Kemudian juga Desa Wisata Pujon Kidul di Malang, Jawa Timur. Kemudian Desa Wisata Osing itu di Kemiren, Banyuwangi. Kemudian Desa Wisata Panglipuran, Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, dan juga Desa Wisata Tebara, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah 10 yang akan kami dorong untuk itu. Tapi satu hal yang di sini adalah yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama merubah mindset terutama masyarakat terkait dengan juga protokol kesehatan ini. Jadi memang ini masih menjadi isu yang sangat penting bagaimana kesadaran masyarakat untuk tetap berwisata, tetap melakukan aktivitas pariwisata, tetapi juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 5 narasumber kita. Kita mendengar bahwa dinyatakan potensi pariwisata di Indonesia sangat besar. Khususnya pariwisata di pedesaan. Desa-desa wisata yang lahir, selain dari 10 desa yang pilot project, itu banyak desa. Saya membaca dan pernah melihat sendiri, banyak desa di berbagai provinsi itu yang mencoba membuat desa wisata dan berlomba-lomba bupatinya menjadikan kabupaten dia pariwisata sebagai leading sektor. Nah, ini menarik saya pikir. Jadi Indonesia Sabang sampai Merauke itu bagaimana supaya daerah mereka dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini justru seperti katakan Pak Cyril, itu membuat wisatawan mengalihkan perhatian dari kota-kota besar ke pedesaan, ke desa. Nah, tinggal bagaimana protokol kesehatan ini dijalankan. Jadi mulai dari homestay-nya, hotel-hotel kecil penginapannya bagus. Tadi kok villa-villa tadi dibangun juga di berbagai tempat juga Pak Cyril. Pak Cyril dan teman-teman bangun juga di mana-mana termasuk di NTT, di Flores, Labuan Bajo. Nah, sekarang orang mau ke tempat wisata, orang khawatir ini hotelnya, villanya, homestay-nya bersih apa tidak. Itu kalau itu ada keyakinan, saya pikir orang akan ke sana. Kenapa? COVID ini orang tidak tahu kapan berakhirnya. Ya, betul. Orang tidak tahu kapan berakhirnya. Walaupun kita sudah dapat angin sorga, harapan ya, bahwa Desember ini sudah banyak vaksin masuk Indonesia dan vaksinasi bisa dimulai Januari tahun depan, bahkan Desember juga sudah mulai vaksinasi. Tapi kata orang vaksinasi itu bertahan 6 bulan, artinya dalam beberapa tahun ke depan kita masih berhadapan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Dan setelah pandemi COVID-19 barangkali ada transformasi dari virus ini. Jadi ke depan kesehatan saya pikir tetap menjadi perhatian kita supaya wisatawan datang itu merasa nyaman di samping aman ya. Nah, kemudian menarik sekali yang sudah dilakukan oleh SMF dan BCA. Mudah-mudahan itu diikuti oleh semua lembaga keuangan di Indonesia karena tidak bisa, tadi dikatakan oleh Bu Oneng, ini perlu sekali kolaborasi. Ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Labuan Bajo boleh ada otorita, tapi kalau tidak ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan lembaga-lembaga keuangan, dengan investor-investor yang mau menginvestasi di sana juga tidak jalan. Jadi tema besar adalah kolaborasi. Pemirsa, demikianlah diskusi tentang membangkitkan wisata daerah. Terima kasih kepada narasumber kita, kepada Ibu Oneng Setia hari ini. Terima kasih Bu Oneng. Terima kasih ke Ibu Sana, Pak Trisnadi, Bu Inge, dan Pak Cyril. Terima kasih. Pemirsa, kita jumpa pada Zooming with Primus kali berikut. Saya kembali kepada Eliza. Baik, demikianlah Zooming with Primus dengan tema membangkitkan wisata daerah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Primus.